Titisan api tanah Bali. Di sebuah desa kecil di Karangasem, Bali, lahirlah seorang anak dari keluarga bangsawan. I Gusti Ngurah Rai tumbuh dalam didikan keras ayahnya, seorang pejuang adat dan pelindung tradisi Bali. Sejak kecil, Rai sudah mempertanyakan tentang makna keberanian dan kehormatan. Rai remaja dikirim belajar ke sekolah menengah Belanda di Bali, dan kemudian ke Jawa. Di tengah dunia penjajahan, ia mulai mengenal dunia militer dan mencatat semua ketidakadilan kolonial yang diam-diam membakar semangatnya. Setelah menyelesaikan pendidikan militer di Malang dan Bandung, Rai dilatih dalam disiplin ala Belanda, tapi benaknya dilanda konflik batin. Setia pada bangsa penjajah atau kembali ke rakyatnya yang menderita. Kembali ke Bali, Ngurah Rai menyaksikan penderitaan rakyat di bawah penjajahan Jepang dan kemudian Belanda. Ia membentuk jaringan rahasia dengan pemuda Bali dan para tokoh adat yang menentang pendudukan asing. Di Pura Besakih, Ngurah Rai bersumpah di hadapan leluhur untuk mengusir penjajah dari bumi Bali, walau nyawa taruhannya. Saat itulah ia memutuskan membentuk pasukan militer kecil yang disebut Ciung Wanara. Dengan senjata seadanya dan strategi gerilya, Ngurah Rai dan pasukannya mulai melakukan sabotase terhadap pos-pos Belanda. Ia menyusup ke desa-desa, mengumpulkan simpati dan logistik dari rakyat. Dalam semangat perjuangan muncul tokoh-tokoh lokal yang takut kehilangan pengaruh dan mulai bekerja sama dengan Belanda. Intrik politik dalam istana dan daerah membuat posisi Ngurah Rai semakin sulit. Di daerah Buleleng, Ngurah Rai memimpin penyerangan pertama besar-besaran terhadap garnisun Belanda. Kemenangan ini membuat namanya ditakuti, tapi juga menjadi buruan intelijen Belanda. Ngurah Rai mendapat kabar dari pusat bahwa Belanda menolak hasil konferensi meja bundar. Ia diperintahkan mempertahankan kemerdekaan di Bali dengan segala cara. Perintah ini seperti api yang membakar tekadnya. Pasukan Ngurah Rai mulai digempur dari udara. Ia memimpin pelarian besar-besaran ke hutan Bangli. Banyak pasukannya gugur, namun tak ada yang menyerah. Dalam hutan, ia mengatur penyergapan balasan yang brutal. Seorang kurir mengaku sebagai pembawa pesan dari pusat, namun ternyata adalah mata-mata Belanda. Informasi lokasi persembunyian pasukan Ngurah Rai bocor. Pengkhianatan ini jadi awal kehancuran. Ngurah Rai dan 96 pasukannya dikepung 3.000 pasukan Belanda bersenjata lengkap. Tapi ia menolak menyerah. Ia memerintahkan taktik puputan, perlawanan total sampai mati. Dalam pertempuran legendaris Margarana, Langit Hitam dan Tanah Merah Darah, Ngurah Rai menulis surat terakhirnya untuk rakyat Bali. Kita tidak mati, kita kembali jadi tanah dan kelak jadi api dalam darah anak-anak kita. Dengan peluru terakhir, Ngurah Rai menyerbu ke tengah medan. Ia gugur bersama semua pasukannya. Namun harga yang dibayar mahal itu menginspirasi perlawanan di seluruh pelosok Bali dan Nusantara. Belanda mengangkut mayat Ngurah Rai untuk dijadikan alat propaganda. Namun rakyat Bali menolak. Jenazahnya dicuri diam-diam oleh rakyat dan dimakamkan dengan upacara adat di tempat tersembunyi. Kematian Ngurah Rai menyulut perlawanan rakyat Bali yang jauh lebih luas. Anak-anak muda bangkit, membuat laskar-laskar baru, dan nama Ngurah Rai menjadi panji dalam tiap serangan. Seorang sahabat lama Ngurah Rai menyebarkan pesan perjuangan melalui siaran radio gelap dari gunung. Kisah kepahlawanan Ngurah Rai membuat rakyat di Jawa dan Sumatera pun terinspirasi. Setelah kemerdekaan diakui, pemerintah Indonesia mengakui Ngurah Rai sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan menjadi nama bandara dan jalan-jalan utama di seluruh Indonesia. Legenda berkata, arwah Ngurah Rai masih menjaga Bali. Banyak pejuang Bali mengaku didatangi sosok berwajah penuh luka namun bermata tajam yang berkata, jangan biarkan tanah ini dijual. Kini semangat Ngurah Rai bukan hanya milik Bali tapi milik Indonesia. Cerita hidupnya, dari anak desa hingga martir Margarana, menjadi pengingat bahwa kemerdekaan adalah warisan darah dan nyawa.